siapakah yang dalam hal ini melakukan teror? Jadi kalau kita bicara konsep hak asasi manusia, terrorizing itu tidak hanya berasal dari kelompok society, tapi bisa juga dari negara. Teror dari kelompok society mudah diatasi dengan minta perlindungan dari negara. Tapi teror dari negara, tempatnya di mana lagi kita bisa berlindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih breaking news mengenai pembubaran FPI, Front Pembela Islam, yang dibacakan hari ini melalui surat keputusan bersama 6 pejabat setingkat menteri atau menteri. Ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, BNPT, dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Luar biasa ya. Dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, kita bacakan. Di sini ada tulisan ya dari CNN, yaitu berjudul bahwa pembubaran FPI juga disorot media asing ya. Media asing soroti pembubaran FPI. Kita bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Tak hanya di dalam negeri, keputusan pemerintah Indonesia membubarkan organisasi Front Pembela Islam FPI turut mengundang sorotan media asing. Sejumlah media Singapura hingga Malaysia seperti Straits Times, Channel News Asia, dan The Star mewartakan pemberitaan tersebut. Ketiga media itu menggambarkan FPI sebagai organisasi Islam garis keras. Pemberitaan serupa juga diliput oleh media Jepang, Nikkei Asia, portal berita berbasis di Qatar Al Jazeera, hingga lembaga penyiaran Deutsche Welle asal Jerman. Dalam artikelnya berjudul Indonesia Bans Militant Islamic Defenders Front, Deutsche Welle bahkan menggambarkan FPI sebagai kelompok militan. Media asing tersebut juga menggambarkan FPI sebagai organisasi yang kerap mengintimidasi kelompok agama minoritas di Indonesia. Pemberitaan larangan FPI beraktivitas juga ikut diliput oleh media asal Amerika Serikat seperti surat kabar New York Times, kantor berita Associated Press, dan kantor berita Reuters. Dalam artikelnya berjudul Indonesia Disband Radical Islamic Group Over Charges of Violence, New York Times menggambarkan FPI sebagai organisasi radikal yang kerap memaksakan penerapan hukum syariat Islam di Indonesia yang merupakan negara demokrasi dan moderat. Pemerintah resmi membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Pembubaran itu tertuang dalam surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani 6 menteri dan pimpinan lembaga dan mulai berlaku hari ini, Rabu 30 Desember. Salah satu alasan pemerintah melarang aktivitas FPI adalah demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Sobat RH sekalian, itu yang namanya media framing. Memang tidak bisa disalahkan juga media framing ini, karena mereka melihat FPI seperti FPI 10 atau 20 tahun yang lalu. FPI itu kita tahu bahwa berdiri sejak tahun 1998. Banyak isu yang mengitari FPI. Termasuk juga misalnya kegiatan-kegiatan dia yang cukup radikal, melakukan sweeping dan lain sebagainya. Tapi media-media ya, terutama media-media asing, media-media barat terutama yang kadang-kadang Islamofobia juga, tidak pernah misalnya menyinggung tentang aksi kemanusiaan oleh FPI.
dan bagaimana kehidupan FPI misalnya di tengah petamburan tersebut di slum area. Yang ada adalah dia adalah kelompok garis keras, kan begitu. Ini yang kemudian kita harus pahami ya, garis keras prinsip dengan garis keras yang memang pengen memberontak. Tapi kalau kita perhatikan ya, saya tidak memperhatikan FPI yang dulu-dulu, tapi perkembangan terakhir misalnya, justru FPI dengan aliansinya PA212, lalu juga dengan GNPF Ulama, justru mereka menjadi defender Pancasila dengan demonstrasi menolak undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, yang mau memeras ya Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, serta menentang keberadaan semacam lembaga BPIP yang berusaha seolah-olah menjadi penafsir tunggal Pancasila sehingga bisa menganggap orang lain tidak Pancasilais dan mereka adalah Pancasilais. Dan kalau kita memperhatikan pidato Habib Rizik mengenai revolusi akhlak misalnya, jelas dan tegas. Saya masukkan dalam Refli Uncut ya, walaupun terpotong-potong, jelas dan tegas bahwa revolusi akhlak dimaksud adalah mengembalikan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Mulai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan dan keadilan. Jadi justru sekarang FPI promoting Pancasila dalam setiap diskursus mereka. Bukan promoting hal yang lain. Walaupun tidak menghilangkan ciri mereka sebagai kelompok-kelompok Islam. Ya wajar saja. Karena organisasi apapun yang labelnya Islam pasti mempromot nilai-nilai Islam juga. Tentu yang harus kita pahami adalah dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita harus tunduk dan patuh pada apa yang sudah kita gariskan. Landasan ideologi adalah Pancasila, landasan atau dasar negara Pancasila, dan landasan konstitusional atau operasionalnya, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasionalnya adalah undang-undang. Pertanyaannya adalah apakah FPI menolak itu semua? Saya tidak melihat itu. Kalaupun mereka di masa lalu pernah mengadakan kegiatan sweeping dan lain sebagainya, ya saya mengatakan harusnya diselesaikan pada masa lalu. Dan kalau tidak diselesaikan dan mereka sudah berubah, artinya organisasi ini kan organisasi yang juga bermetamorfosis. Padahal kalau kita dengar sejarah pembentukannya, yang konon organisasi ini dimanfaatkan oleh petinggi sendiri pada waktu itu tahun 98 misalnya, untuk berhadapan dengan demonstrasi kelompok-kelompok mahasiswa misalnya, maka sesungguhnya miris sekali. Jadi seperti Osama bin Laden dibina Amerika Serikat untuk menghadapi Uni Soviet di Afghanistan. Ketika dia kemudian justru kritis terhadap pemerintahan Amerika Serikat, maka dia kemudian selesai masalahnya dan harus dihabisi. Sobat era sekalian, sekali lagi saya mengatakan berlaku adil itu memang tidak mudah, terutama terhadap kelompok-kelompok yang mungkin kita merasa bertentangan. Saya terus terang ya menganggap bahwa FPI, PA212, kemudian juga GNPF Ulama, ya itu kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan. Justru mereka adalah vitamin bagi demokrasi di tengah tidak berdayanya partai-partai politik yang semua ikut atau membebek dengan kekuasaan. Semua partai politik tidak berani melakukan sikap yang oposisional. Hanya PKS saja yang berani beroposisi dan sekali-sekali Demokrat. Tapi lainnya adalah partai politik yang merupakan partai politik istana. Jadi kita tidak bisa berharap dengan kelompok-kelompok formal di parlemen. Itulah sebabnya
kemudian beralih pada kelompok-kelompok di jalanan atau parlemen jalanan yang sah dalam sistem berdemokrasi kita. Mereka lah yang kemudian menggerakkan demo-demo, menggerakkan unjuk rasa, menggalang opini. Ada kelompok GNPF Ulama, ada PA212, ada FPI yang tergabung dalam anak NKRI. Kelompok kritis berikutnya adalah juga aktivis-aktivis Muhammadiyah misalnya, ada aktivis mahasiswa, aktivis buruh dan lain sebagainya. Jadi Sobat Era sekalian, mungkin media asing ini tidak terupdate secara baik mengenai perkembangan terakhir FPI karena mereka sudah punya stigmatisasi bahwa FPI adalah mungkin dalam benak mereka adalah kelompok Islam garis keras, kelompok teroris, kelompok fundamental, kelompok yang mau memecah negara NKRI, tidak setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang jelas kalau saya mengatakan bahwa hari-hari ini justru FPI adalah kelompok yang diperlakukan sangat tidak adil di negara ini. Mulai dari kedatangan pemimpinnya Habib Rizik yang akhirnya sekarang ditahan dengan kasus yang tidak lebih berat dibandingkan kasus korupsi yang dilakukan oleh partai politik atau aktivis partai politik. Lalu yang paling spektakuler, yang paling mengganggu rasa kemanusiaan kita adalah 6 laskar FPI yang ditewaskan yang seolah-olah tidak menimbulkan rasa iba apapun dari pemerintah. Jadi pemerintah mempermasalahkan hal-hal yang lain. Lalu juga pesantrennya mau direbut tanahnya kembali, yang sebelumnya adem ayem saja. Dan sekarang terakhir dibubarkan eksistensinya, dilarang. Bahkan dengan mengerahkan polisi dan tentara. Jadi Sobat Era sekalian, kita bisa nilai sesungguhnya siapakah yang dalam hal ini melakukan teror. Jadi kalau kita bicara konsep hak asasi manusia, terrorizing itu tidak hanya berasal dari kelompok society, tapi bisa juga dari negara. Teror dari kelompok society mudah diatasi dengan minta perlindungan dari negara. Tapi teror dari negara tempatnya di mana lagi kita bisa berlindung. Ya, sahabat Era sekalian, memang tidak menguntungkan bagi FPI karena media framingnya buruk terhadap kelompok ini, dan juga barangkali bagi sebagian masyarakat Indonesia masih berpikir FPI dengan framing yang buruk. Padahal aktivitas FPI dan beberapa kelompok yang seperti FPI beberapa tahun terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini justru paling mau menjaga NKRI, mau menjaga Pancasila, dan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang mereka pahami, yang justru tidak bertentangan dengan nilai agama, dalam hal ini Islam, yang dianut. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!